Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran katsiran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsaniyan salatan wa salaman ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim wal an sa'atakallama an syai'in wa hiya ma muwafiqul muslimin fi muwajahil waba. How should Muslim deal with infectious disease? Bagaimana sih sikap seorang muslim dalam menghadapi sebuah wabah? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun 11. Dalam sebuah ayat ini Allah berfirman, ma asaba min musibatin. Tidak ada suatu musibah pun yang Allah berikan kepada seseorang illa biidznillah, dengan seizin Allah, kecuali dengan seizin Allah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 11, bahwa tidak ada musibah, sesuatu apapun yang hamba Allah terima atau seorang muslim alami, itu tidak mungkin tidak lain atas seizin Allah. Maka ketika kita dalam menghadapi sebuah wabah atau seperti saat ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut adalah corona, itu atas seizin Allah. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sikap seorang muslim, bagaimana kita sebagai seorang muslim sepatutnya menghadapi sebuah wabah ini, sebuah pandemi ini, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung hampir sekitar 2 tahun lebih. Di sini saya akan menjelaskan 5 sikap muslim dalam menghadapi sebuah wabah. Yang pertama, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, optimis dan selalu berbuat baik ataupun berkata baik. Dan yang ketiga, kewajiban menghindari wabah. Berkata tentang positif, pasti Allah juga akan memberikan hal positif kepada kita. Jika kita memikirkan hal yang buruk, atau kita kalau sekarang itu kita sering menyebutnya negative thinking. Nah, negative thinking pasti Allah juga akan memberikan kepada hambanya atau kepada kita sesuatu hal yang buruk juga. Maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebaiknya kita selalu positive thinking atau selalu berpikiran baik agar Allah juga memberikan hal yang terbaik juga untuk kita. Jika kita selalu berpikiran negatif atau negative thinking pada Allah, maka Allah pula akan memberikan hal yang buruk bagi kita. Dalam hadis dijelaskan, Allah sesuai dengan prasangka hamba kepadaku. Karenanya hendaklah ia berprasangka semaunya kepadaku. Hadis riwayat qudsi. Nah, seperti hadis yang sudah dijelaskan ini, Allah akan memberikan hal baik bila kita juga berpikiran tentang hal yang positif. Dan Allah akan memberikan hal yang buruk jika kita juga berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatlah, kita harus selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Dan yang kedua, optimis dan selalu berkata baik. Hendaklah kita sebagai seorang muslim selalu berpikiran positif. Janganlah kalian atau kita berpikiran negatif. Dan yang ketiga, kewajiban menghindari wabah. Kewajiban menghindari wabah, maksudnya gimana sih? Nah, kewajiban menghindari wabah. Jika sekarang kita sedang mengalami sebuah pandemi yaitu COVID-19 atau corona. Nah, corona ini kan adalah sebuah penyakit yang menular. Jika pada suatu daerah telah terjadi corona ada di daerah tersebut, hendaklah kita untuk menghindarinya. Jangan sok-sokan mentang-mentang kalian sehat, mentang-mentang kita itu berbadan kuat, lalu kita menghampiri sebuah daerah tersebut. Hendaklah kita menghindarinya agar kita tidak
tertular. Seperti dalam sebuah hadis sudah dijelaskan. Dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini Usamah bin Zaid meriwayatkan sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa datangnya suatu wabah adalah sebuah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang menguji manusia. Seperti sebuah hadis yang sudah saya jelaskan tadi, segala macam penyakit yang berbahaya sudah seharusnya atau sepatutnya kita hindari. Seperti corona ini, jika kita sudah tahu teman kita atau keluarga kita atau sebuah daerah telah terjangkit sebuah penyakit COVID ini, hendaknya kita itu menghindarinya, bukan menghampirinya. Datangnya sebuah wabah, datangnya sebuah penyakit ini adalah sebuah ujian yang diberikan kepada Allah kepada hambanya. Begitu penjelasan dari sikap seorang muslim dalam menghadapi sebuah wabah yang ketiga. Dan sekarang kita memasuki bagaimana sih sikap seorang muslim yang keempat dalam menghadapi sebuah wabah. Yang keempat yaitu tidak membahayakan orang lain. Apa maksudnya dari tidak membahayakan orang lain? Nah, tidak membahayakan orang lain di sini ketika kamu terjangkit sebuah penyakit tertular atau kamu di sini sedang mengalami sebuah penyakit atau kamu sedang terkena sebuah COVID, hendaknya kamu berdiam diri atau kamu itu kalau sekarang itu kita menyebutnya adalah isolasi. Nah, isolasi mandiri bahwa sudah dijelaskan dalam kesehatan kalau kita terkena COVID kita harus melakukan isolasi mandiri atau yang kita biasanya sebut adalah isoman. Jangan kamu keluar rumah, bertahanlah dulu, bersabarlah dulu, kamu harus isoman dulu ya. Kalau kamu keluar dari rumah sama halnya kamu kamu membahayakan orang lain. Berarti kamu ingin menulari teman-teman kamu ingin menulari sahabat-sahabat kamu, ataupun kamu ingin menulari keluarga kamu. Maka dari itu, sikap yang baik untuk seorang muslim dalam menghadapi sebuah wabah yaitu tidak membahayakan orang lain. Seperti yang sekarang, hendaklah kalian melakukan isoman atau isolasi mandiri. Bersabarlah dahulu sampai kalian sembuh. Dan yang kelima, yaitu wajib mengupayakan pengobatan syariah. Pengobatan syariah di sini bukan maksudnya harus melakukan ruqyah atau apapun itu, bukan. Nah, di sini jika kalian sudah tahu kalau kalian itu sakit, hendaklah kalian segera berobat. Kamu bisa mengunjungi, pertama adalah tenaga kesehatan yang ada di desa kalian. Misalkan di situ ada seorang bidan, kamu datanglah ke seorang bidan. Jika kalian ingin datang ke dokter, dekat dengan dokter, datanglah ke dokter. Dan apa yang dimaksud syariah di sini? Pengobatan syariah yaitu pengobatan yang memang sudah dianjurkan oleh agama dan juga pemerintah. Maksudnya bukan kalian mengobati rasa sakit kalian itu dengan hal-hal yang haram. Misalkan kalian mengobati diri kalian dengan sebuah alkohol, kalian mengobati kalian dengan narkoba dengan dalih bahwa meminum narkoba itu adalah agar kita jiwanya terhindar dari stres. Nah, itu salah ya. Jika kalian merasa sakit, jika kalian merasa stres, hendaknya kalian mengobati dengan pengobatan syariah. Silahkan kalian datang ke tenaga medis terdekat. Ya, begitulah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.